Satu kalimat legendaris. Here we go. Itu saja cukup untuk menghasilkan miliaran rupiah setiap bulan. Fabrizio Romano, jurnalis transfer paling terkenal di dunia, kini jadi simbol kekuatan media sosial di sepak bola modern. Gajinya? Bukan main. Hampir 68 miliar rupiah per bulan. Hanya dari Instagram, TikTok, dan YouTube. Bukan pesepak bola. Bukan pelatih. Tapi jurnalis. Ini bukan rumor. Ini realita. Dan kamu harus tahu bagaimana ia melakukannya. Fabrizio Romano, usia 32 tahun, telah menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dunia sepak bola, terutama soal rumor transfer. Dengan total lebih dari 81,9 juta pengikut di berbagai platform media sosial, namanya menjadi simbol kredibilitas. Here we go, bukan sekadar slogan, tetapi sinyal resmi bahwa transfer sudah diambang pengumuman. Tapi bukan hanya nama besar yang bikin tercengang. Dari laporan yang beredar, Romano meraup antara 298.000 hingga 416.000 dolar per bulan hanya dari media sosial. Kalau dikonversi, nilainya setara sekitar 4,9 rupiah hingga 6,8 miliar rupiah setiap bulan. Instagram menyumbang porsi terbesar, dengan estimasi pendapatan bulanan mencapai 232.000 hingga 318.000 dolar, atau sekitar 3,3 rupiah hingga 4,6 miliar rupiah. Hanya dari unggahan dan story Instagram, Romano bisa mengantongi gaji bulanan yang lebih tinggi dari CEO banyak perusahaan besar. Dan itu belum termasuk pendapatan dari TikTok dan YouTube-nya yang juga menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan. Fakta ini mengubah cara pandang publik. Jurnalisme sepak bola kini bukan hanya tentang liputan dan berita, tapi juga tentang kekuatan personal branding. Lalu bagaimana Romano bisa mencapai titik ini? Pertama, jumlah followernya yang luar biasa besar. Kedua, gayanya yang khas dan kredibel dalam menyampaikan berita, membuat Here we go menjadi semacam stempel resmi dunia transfer. Ketiga, dia berasal dari jalur profesional yang kuat, lulusan Sky Sport Italia, pernah bekerja dengan Di Marzio, dan memiliki koneksi luas di Eropa. Semuanya itu menjadikan Romano sebagai figur terpercaya, sekaligus bernilai tinggi di mata pengiklan dan brand. Secara tahunan, pendapatan Romano dari media sosial saja diperkirakan mencapai antara 3,5 juta hingga 4,9 juta dolar. Dan ingat, itu baru dari platform sosial. Belum termasuk honor dari media besar, sponsorship, kolaborasi eksklusif, dan proyek komersial lainnya. Menariknya, Romano menyebut bahwa ia tidak pernah berniat mematenkan slogan Here we go sebagai merek dagang. Ia lebih suka membiarkannya berkembang alami. Baginya, kalimat itu muncul spontan, bukan hasil strategi branding, dan ia hanya akan mengucapkannya ketika transfer sudah benar-benar pasti. Kejujuran semacam ini justru yang membuat banyak orang semakin percaya dan respek padanya. Cerita Romano juga jadi bukti nyata bagaimana dunia jurnalisme telah berevolusi. Seorang reporter kini bisa menjadi pusat perhatian global, dan penghasilan mereka bisa menyamai, bahkan melampaui, para pesepak bola yang mereka liput. Romano tidak hanya menyampaikan berita, ia menciptakan momentum. Dan setiap momentum itu punya nilai komersial yang luar biasa tinggi. Namun, tentu muncul pertanyaan penting. Apakah pendapatan sebesar ini tidak mengganggu independensi jurnalistik? Apakah informasi transfer tetap murni? Atau mulai ada bias karena kepentingan sponsor dan platform? Ini adalah tantangan baru dalam dunia jurnalisme modern, dan hanya sedikit yang bisa menjaga kredibilitas setinggi Romano. Satu hal yang pasti, kisah Romano membuktikan bahwa di era digital, jurnalisme dan konten bisa menjadi mesin penghasil kekayaan luar biasa, asal dikelola dengan disiplin, konsistensi, dan kepercayaan. Fabrizio Romano bukan cuma jurnalis biasa. Dia adalah brand, influencer, dan simbol kredibilitas yang dibayar miliaran rupiah hanya untuk update transfer pemain. Ini bukan lagi soal media, ini adalah soal momentum, kepercayaan, dan kekuatan digital. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu percaya dunia jurnalistik bisa sekaya ini? Atau justru ini tanda bahwa industri media sedang berubah total? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Klik like kalau kamu kaget. Dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Barcelona lagi-lagi dipermalukan di bursa transfer. Klub sebesar Barca, yang dulu dengan mudah memboyong pemain bintang dari mana saja, kini harus gigit jari. Nama besar, sejarah panjang,
hingga janji-janji manis tak lagi cukup. Kali ini, pemain incarannya memilih bertahan dan alasannya bukan soal uang. Di balik kegagalan ini, tersembunyi drama besar yang mempermalukan Barcelona di hadapan publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Nico Williams, winger muda idaman itu, justru menolak Barcelona? Ini ceritanya. Barcelona kembali harus menelan pil pahit di bursa transfer musim panas ini. Klub raksasa Katalan itu lagi-lagi dipermalukan, bahkan oleh pemain yang sebelumnya disebut-sebut tinggal selangkah lagi bergabung ke Camp Nou. Sosok itu adalah Nico Williams, winger lincah milik Athletic Bilbao, yang sempat digadang-gadang bakal jadi rekrutan besar Barcelona musim ini. Tapi pada akhirnya, semua hanya berakhir jadi harapan kosong. Nico memilih bertahan. Bukan karena uang, bukan karena ambisi pribadi, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat Barcelona, meski datang dengan segala rayuan dan kekuatan nama besar mereka, tetap harus pulang dengan tangan hampa. Sejak beberapa bulan terakhir, nama Nico Williams memang santer diberitakan jadi target utama Barcelona. Pemain berusia 22 tahun itu tampil memukau bersama Athletic Bilbao, menjadi salah satu winger paling menjanjikan di La Liga. Kecepatannya, kemampuannya dalam melewati pemain lawan, dan kontribusinya dalam membangun serangan, membuat banyak orang yakin dia adalah kepingan yang dibutuhkan Barcelona untuk menghidupkan kembali sayap mereka yang mulai tumpul. Barcelona bahkan disebut siap membayar klausul rilis sang pemain yang nilainya berkisar antara 58 hingga 62 juta euro. Angka yang tentu saja sangat besar, mengingat kondisi finansial Barcelona yang masih terseok-seok akibat krisis beberapa musim terakhir. Tapi Barcelona tetap optimis. Mereka bahkan sudah menyiapkan langkah ekstrim, termasuk melepas hingga 7 pemain mereka demi membuka ruang dan anggaran untuk mendaratkan Nico ke Camp Nou. Nama-nama seperti Ferran Torres, Raphinha, hingga Vitor Roque masuk dalam daftar jual, semata-mata agar kedatangan Nico bisa terrealisasi tanpa mengganggu aturan financial fair play yang menjerat klub. Negosiasi dengan sang pemain pun disebut-sebut berjalan positif. Bahkan kabarnya, personal terms antara Nico dan Barcelona sudah dibahas, termasuk tawaran kontrak 6 tahun dengan gaji sekitar 7 hingga 8 juta euro per musim. Namun di balik layar, ada masalah besar yang tak kunjung bisa diselesaikan. Barcelona belum bisa memberikan jaminan pasti soal registrasi sang pemain ke dalam skuad mereka. Situasi ini membuat pihak Nico Williams, termasuk agennya, mulai ragu. Mereka tentu tidak mau mengambil risiko, takut kejadian yang menimpa beberapa pemain sebelumnya seperti Dani Olmo terulang. Saat klausul rilis ditebus, tapi karena masalah administrasi atau aturan liga, pemain tidak bisa didaftarkan dan akhirnya harus menunggu atau bahkan terkatung-katung tanpa kepastian. Situasi makin rumit ketika Athletic Bilbao bergerak cepat. Mereka tidak tinggal diam melihat salah satu aset paling berharganya hampir direbut klub lain. Dalam waktu singkat, manajemen Bilbao menawarkan kontrak baru yang sangat menggiurkan bagi Nico.